Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kajian mufradat kitab Tasawuf Hayah. Judulnya Kedudukan Tasawuf dalam Islam bagian ke-6, merupakan lanjutan dari sebelumnya. Hadzal waqi'u yuzhiru anna ta'alim ad-din salasa al-imanu al-islamu al-ihsanu tazdadu iktimalan wa wuduhan min haitsul mafhum. Hadzal waqi, kenyataan ini atau realitas ini yuzhiru menunjukkan anna ta'alimaddin as-salasah bahwa ajaran-ajaran agama yang tiga, al-Islam, al-iman, al-Islam, al-ihsan tajdadu bertambah semakin meningkat iktimalan apanya kesempurnaannya wa wuduhan dan kejelasan min haitsul mafhum dari segi konsep pemahaman. Waqad ikhtabaraha dan sungguh telah menguji siapa para ulama al-afadilah yang mulia fi usurihim pada zaman mereka wa mujahidun dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fisabil haq dalam jalan kebenaran. Ragama anna hadhihi takhassusat mereka walaupun bahwa spesialis ini lam takun ma'rufah tidak dikenal fi zamanin Nabi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asma muhaddadah dengan nama-nama yang ditentukan misal tasawuf seperti tasawuf awit tauhid atau tauhid atau fikih illa anna tatawwurul ma'rifah tetapi bahwa perkembangan pengetahuan ja'alal Islam menjadikan Islam gonian kaya bimaraji'a ilmiyatin dengan referensi ilmiah fi hadhil majalat as-salasah dalam bidang-bidang tiga ini. Wa hadza dan ini yushbihu nyerupai ila haddin kabir sampai pada tingkatan yang besar alamatib pada dunia kedokteran haitsu tatanawwa'ul al-adwiyah di mana beragam beraneka macamnya obat-obatan wal atiba dan para dokter wa hatta fi takhassusatid daqiqah dan bahkan dalam spesialisasi yang rinci misla tib al-asnan seperti kedokteran gigi bahkan ada dokter-dokter spesialis khusus tatanawwa'u al-uslubat beragamnya metode-metode wal ijalat wal ilajat dan pengobatan-pengobatan fahunaka maka di sana adwiyatun obat-obatan bijura'atin man khafidah dengan dosis munkhafidhah yang rendah au aliyah atau yang tinggi munasabatun wa ghairu munasabah yang sesuai dan tidak sesuai sehingga perlu membutuhkan dokter ahli spesial. Demikian agama walaupun banyak ragam ilmu nasihat ataupun berbagai rumusan-rumusan kaidah-kaidah tetap harus berdasarkan bimbingan ulama. Jangan sembarangan karena asal obatnya padahal itu bisa berbahaya. Wa hadza tanawwu la yu'tabaru muskilatan dan ini keragaman tidak dianggap masalah bal yu'addu surwatan atau sarwah. Ini akan tetapi dihitung sebagai kekayaan Islam. Ini terjemah bebasnya. Kemudian wa kama huwal hal fitib bainal mazahib bitasawuf aw ghairihi minal ulum tatanawwa'u duna ay yakuna hunaka da'in lil khilafi awil jadal. Wa kama huwal hal dan sebagaimana ia keadaan fitib dalam ilmu kedokteran bainal mazahib maka sesungguhnya mazhab bitasawuf dalam tasawuf aw ghairihi atau selainnya minal ulum dari ilmu-ilmu tatanawa bervariasi duna ayakuna hunaka da'in tanpa adanya atau menjadi sebab alasan da'in lil khilaf untuk perselisihan awil jadal atau perdebatan bal yajibu akan tetapi harus anna ta'amala untuk kita memperlakukan
mahadatanaw dengan ini keragaman, bitalatufin dengan kelembutan atau kebijaksanaan. Bi'tibarihi dengan menganggapnya sebagai sarwah, sebagai kekayaan min kunuzil muslimin dari khazanah kaum muslimin, wa ma ta'addudil maraji beserta dengan banyaknya rujukan, fa innal ummah maka sungguhnya umat ladaiha memiliki khiyaratun pilihan-pilihan wasiah yang luas sesuai dengan situasi kondisi mereka tinggal, sesuai dengan latar belakang background pendidikan ataupun lingkungan. Mimma yu'azzizu dari apa yang perkuat hakikatan annal ma'rifah kenyataan bahwa pengetahuan fil Islam dalam Islam wasi'atun luas wa amiqatun dan dalam bila hudud dan batas. Fatasawufu kamustalahin tasawuf sebagai istilah zahara muncul ba'da hayatin Nabi setelah kehidupan Nabi SAW misal fikih wa tauhid seperti hanya fikih dan tauhid. Sulam takun hadhihi takhassusat di mana tidak dikenal adanya spesialisasi ma'rufatan yang dikenal di mustalahatiha dengan istilah-istilahnya atau tema-temanya. Al-ilmiyah yang bersifat ilmiah fi dzalikal waqt pada waktu itu bal dhaharat hadhihi takhassusat bahkan akan tetapi ya muncul spesialisasi ini badaan saghal ulama setelah dirumuskan oleh para ulama wa yutlaqu dan disebut dimutlakan ala tasawuf atas tasawuf aidan juga ismu ilmu batin nama ilmu batin fi muqabil ilmi zahir sebagai pasangan atau kebalikan dari ilmu lahir. Waqad utlaqa dan sungguh waqad atlaqa dan sungguh memutlakan menamakan Ibnu Taimiyah ala tasawuf ilmu tasawuf isma a'malil qulub namanya amalan-amalan hati. Wa hada tanawu dan keberagaman ini fil mustalahat dalam istilah-istilah la yu'tabaru muskilatan tidak dianggap sebagai masalah bal huwa bahkan itu ia dalilun bukti ala tanawi dirasati ilmil ihsan atas keberagaman pengembangan dari studi ilmu ihsan min wujuhin mukhtalifah dari sisi-sisi yang berbeda-beda. Ini sebagai terjemah bebasnya, silakan dibaca. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dengan berbagai tema dan juga mustalah-mustalah itu hal yang biasa dan itu keragaman karena hasil ijtihad yang menghendaki adanya pengembangan ya, karena semakin bertambahnya problematika umat, semakin beragamnya semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka terjadi asimilasi atau sifatnya integrasi ya, multidisipliner keilmuan ya, menghendaki adanya pengembangan ilmu termasuk dalam fikih. Dalam fikih sekarang ada disebut fikih lingkungan, ada fikih tentang bencana alam ya, ada fikih tentang fikih tentang pabrik contohnya atau tentang limbah ya, ada fikih tentang berbagai macam energi, fikih energi tentang itu juga berkembang ya. Ada fikih dalam muamalah itu ada keuangan digital ya, kripto dan lain-lain. Nah, itu adalah perkembangan dalam ilmu fikih, bukan sesuatu yang bid'ah atau sesuatu yang di luar Islam. Dalam tasawuf pun demikian. Dalam akidah ada yang disebut dengan ekoteologi ya. Ada lagi perkembangan tentang firqah ya, kajian-kajian firqah yang sesat contohnya semakin berkembang kajian-kajiannya dan itu adalah tujuannya adalah supaya menjadi wawasan bagi umat Islam mana firqah yang hak, firqah yang batil dan sebagainya. Nah, itu semua adalah kekayaan khazanah keilmuan dalam agama Islam, bukan sesuatu yang berarti di luar ajaran Islam atau tidak sesuai dengan ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu adalah perkembangan ilmu yang Allah terus limpahkan kepada setiap ulama pada zamannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.